Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Deki Jin, dosen program studi Magister Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Mercu Buana, dengan NIDN 0311078402. Pada semester ini, saya mengajar mata kuliah Advanced Optimization atau optimasi lanjutan dengan kode W531700005. Mata kuliah optimasi lanjutan ini berisikan tentang konsep dasar optimasi, metode dasar program linear atau non-linear, konsep dasar algoritma, metode dasar heuristik dan meta-heuristik, dan aplikasinya dalam memecahkan masalah optimasi di industri. Dengan mengacu ke rencana pembelajaran semester RPS, mata kuliah Advanced Optimization ini memiliki tujuan capaian pembelajaran lulusan atau CPL dan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. 1. Mampu menerapkan konsep model matematika dari studi kasus optimasi di industri. 2. Mampu memahami metode dasar program linear dan non-linear. 3. Mampu memahami konsep algoritma optimasi. 4. Mampu memahami metode dasar heuristik dan meta-heuristik. 5. Mampu menerapkan penyelesaian studi kasus optimasi di industri. Mata kuliah ini memiliki 16 pertemuan dan menggunakan kombinasi sistem pembelajaran tatap muka daring atau online dan tatap muka langsung atau luring, sesuai dengan jadwal perkuliahan Universitas Mercu Buana. Metode perkuliahan yang saya gunakan, pertama diisi dengan ceramah, diskusi, presentasi, tanya jawab, dan kuis. Dan pada metode perkuliahan daring atau online dilakukan menggunakan interaksi dengan learning management system yang bisa diakses melalui fast.mercubuana.ac.id. Mata kuliah Advanced Optimization ini memiliki kriteria penilaian di mana terdapat tugas besar 1 yang dikerjakan dengan kelompok sebesar 40%, tugas besar 2 individual sebesar 30%, dan ujian akhir semester individual sebesar 30%. Selanjutnya saya akan menampilkan video pertemuan ke-15 dengan materi aplikasi penerapan optimasi lanjutan dalam teknik industri. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang sudah hadir sesuai dengan jadwal kuliahan. Gimana kabar hari ini? Baik semua ya. Gak kena macet kan, lancar semua. Pagi ini kita melanjutkan perkuliahan pertemuan ke-15 mata kuliah Advanced Optimization dengan judul aplikasi penerapan optimasi lanjutan dalam teknik industri. Jadi kalau kita sudah mengikuti 14 kali pertemuan ya kemarin ya, itu ada beberapa contoh dan juga perhitungan yang diberikan. Harapannya hari ini bisa saya jelaskan lebih lanjut penerapannya ya, di industri langsung seperti apa. Mungkin online hari ini pertama nanti mungkin kita bahas tentang aplikasi Advanced Optimization itu apa aja ya, yang ada. Terus overview Smart Energy Monitoring System ini yang sudah yang berjalan ya, saat ini yang lagi hangat ya topiknya. Dan data analitik di energi efisiensi. Fungsinya untuk apa? Untuk nanti data analitik dan lain-lain. Dan mungkin nanti terakhir benefit penggunaan Advanced Optimization dengan IoT dan AI based ya. Dan sebagai contohnya untuk energi monitoring. Nah, sebelum saya mulai ya, ini ada beberapa berita ya yang lagi hangat ya. Mungkin sekarang ini bulan lalu ya diambil datanya. Jadi untuk harga listrik di Amerika sendiri, negara yang mungkin kita bilang sudah cukup stabil ya, cukup maju dan stabil ya. Ini secara stabil naik, jadi naik terus menerus ya sejak 2022 ya. Kalau kita lihat sejak 2022 naik terus sampai dengan sekarang, dan diprediksi 2026 tetap naik ya, berkisar 13-18%. Nah, ini tergantung beberapa kebijakan. Ini sebelum perang Iran ya. Ini sebelum, sekarang kita nggak tahu lagi, tapi sebelumnya juga prediksi naik, mungkin ada kemungkinan akan naik lagi. Lalu kalau kita lihat di Inggris ya, Brexit ini warga Inggris ya,
Britania ya. Ini mereka memakai jaket dan coat ya, mantel ya, untuk tidur atau ekstra di rumah, dan membatasi penggunaan listrik ya, TV dan lain-lain ya. Nah ini untuk mencegah atau mengurangi biaya konsumsi listrik ya. Nah ini salah satu topik yang hangat-hangat juga. Jadi penerapan effort optimization ini sebenarnya untuk kita bisa mereduce ya cost energi ya di industri atau mungkin di services ya lain-lain, karena sekarang tuh harganya akan naik terus gitu. Tidak perang lah, ada lain-lain beberapa faktor ya. Jadi ini kenapa pentingnya kita belajar effort optimization, karena ini ada beberapa penerapan yang akan dilakukan di bidang industri. Ya. Yang pertama, nah ini aplikasinya ya, aplikasi yang ada di effort automation ya. Pertama untuk mengoptimalkan manufacturing ya, proses untuk mendapatkan proses yang lebih efisien sama optimal. Lalu kenapa penting ya? Pertama kita mau improvement untuk efisiensi ya. Jadi kita improve efisiensi semua proses yang diproduksi. Jadi kita minimalisir waste yang ada, terus kita reduce cycle time dan meningkatkan productivity. Lalu untuk yang kedua, untuk cost reduction ya, kita menurunkan biaya yang tidak berguna, yang tidak memberikan nilai tambah di produksi ya, atau mungkin di area manufacturing. Dan mungkin yang selanjutnya secara quality ya, quality kita tingkatkan, kita perbaikin. Dan juga ada faktor dari energi konservasi ya, energi konservasinya sendiri ini kita bisa optimalkan untuk kita jaga ya, energi konsumsinya kita jaga supaya kita mendapatkan hasil maksimal dengan energi yang rendah. Dan terakhir kita meningkatkan kapasitasnya. Nah, key areanya sebenarnya untuk di manufacturing sendiri sebagai contoh ya, ini untuk diproduksi ya, contohnya aja scheduling produksi. Jadi kalau produksi dengan schedule yang baik, ini akan menghasilkan downtime yang minimal ya, dan juga kapasitasnya juga selalu optimal. Lalu kita yang kedua terkait inventory management, kita bisa mengoptimalkan stok level kita, dan juga material yang ada di gudang ini terpakai dan mengalir, jadi tidak jadi dead stock ya. Kita bisa memanage itu, mengoptimalkan itu. Lalu resource allocation, jadi misalnya dari tenaga kerja, dari material, kita bisa distribusi dengan lebih optimal. Lalu proses desain itu lebih optimal, tentu saja untuk memaksimalkan atau mengoptimalkan proses yang ada di produksi. Dan mungkin yang terakhir ini supply chain optimization ya, ini terakhir ya, ini lagi hangat juga karena bagian logistik ini lagi topik yang hangat saat ini ya. Jadi kita bisa meningkatkan efisiensi di supply chain. Nah, oke, yang tadi. Nah, sebagai contoh ini di manufacturing ini ada namanya smart energy monitoring. Jadi salah satu penerapan effort optimization yang sendiri yang ada di industri ya. Jadi definisinya untuk pertama yang kita ingin tahu ya, smart energy monitoring system itu adalah teknologi base yang mengakomodir real time monitoring untuk energi konsumsi energi di sebuah pabrik ya atau manufacturing ya. Tujuannya kita bisa mengidentifikasi inefisiensi di proses produksi atau proses pergudangan dan lain-lain, terutama di manufacturing. Lalu kita bisa menggunakan datanya sebagai decision maker ya. Jadi kita bisa pakai datanya untuk melakukan strategi yang berguna untuk mengoptimalkan hasil produksi, meningkatkan kapasitas dan lain-lainnya. Dan tujuan akhirnya memang save energi. Dan komponen yang ada yang dibutuhkan adalah sensor, gateway itu penghubung antara internet ya, digital ya, cloud, dan mungkin analitik platform sama dashboard. Itu yang paling penting untuk software sendiri. Nah, mungkin yang pertama saya jelaskan bedanya ya, monitoring dengan building automation system.
Ya mungkin paper-paper sebelumnya udah pernah ada kasus terkait dengan sistem otomatis di bangunan ya. Nah ini otomasi di bangunan. Nah ini kita bahas bedanya. Kalau building automation system itu dia berperan dalam kontrol dan processing sebuah sistem ya. Kontrol processing sebuah sistem. Nah kalau energy management system atau monitoring system ini hanya memonitoring. Jadi kombinasi antara building automation system dan energy monitoring system ini adalah yang tadi kita bahas ya. Itu adalah smart energy monitoring system. Jadi kita bisa melakukan kontrol dan juga memonitoring, bahkan bisa mengeluarkan output berupa saran-saran ya, saran-saran untuk perbaikan. Misalkan ada kenaikan penggunaan listrik tertentu di area tertentu, nah ini akan ada saran-saran untuk perbaikan. Maka kita bisa melakukan analisa ke arah situ. Nah yang diukur adalah biasanya normalnya air ya, air, udara ya, udara tekanan gas ya biasanya, electricity, steam, dan mungkin yang lain-lain. Ada kapasitas produksi, ada waktu produksi dan lain-lain. Nah ini sebagai contoh, kalau manual ya, proses manual atau konvensional ya, itu biasa banyak engineer atau teknisi yang keliling di masing-masing building, mencatat tiap 2 jam atau berapa jam mereka mencatat keliling, dan catatan itu mereka masukkan ke satu admin ya, ke satu admin. Nah ini admin akan menginput data ke komputer. Nah data itu baru nanti diolah secara bulanan, tapi itu sudah sangat telat ya, karena datanya ini tidak real time dan harus ada proses pengolahan selanjutnya. Nah untuk energi monitoring sendiri itu ada dari power meter, ada water meter, ada steam meter, gas meter. Nah ini di collect oleh receiver dan control center. Di sini datanya bisa langsung masuk ke database ya, di mana si manajer, supervisor dan lain-lain ya, engineer itu bisa langsung mengakses. Jadi bisa langsung menganalisa ketika ada abnormal pada suatu ketika satu hari gitu. Bahkan bisa kasih alert, sistemnya bisa memberikan alert sehingga baik manajer, supervisor atau mungkin teknisi yang di lapangan itu bisa tahu, bisa langsung ngecek, investigasi langsung ke lapangan. Nah ini seperti itu. Dan ini datanya bisa langsung dilakukan pengontrolan ya. Kita bisa kontrol, misalkan contohnya dalam satu bangunan ada AC, ada lampu. Ketika jam-jam tertentu tidak digunakan, dia akan secara otomatis dia akan on. Nanti on lagi sesuai dengan pemakaian ketika ada penggunaan. Nah ini scheduling, controlling ini bisa dilakukan di dalam sistem ini. Contohnya seperti itu. Nah, lalu data analitik di energi efisiensi ini bisa dipakai untuk apa sih? Nah, datanya sebagai strategik ya. Tadi ya, kita bisa menentukan ternyata kapasitas kita sudah kurang, atau mungkin kapasitas kita sudah sangat penuh. Gitu. Jadi ada strategi selanjutnya, misalkan kita penambahan daya, penambahan pabrik atau penambahan mesin dan lain-lainnya. Lalu datanya kita bisa tahu juga nanti energi baseline-nya ada nanti seperti apa. Jadi itu yang dipakai untuk perbaikan kita selanjutnya. Jadi ketika ada data di atas atau melewati energi baseline kita, berarti ada pemborosan. Nah, kita bisa lakukan perbaikan setelah mengetahui data itu, dan ada benchmarknya juga. Nanti ketika kita melakukan action atau perbaikan, ini bisa kita lihat evaluasi juga apakah datanya energi yang konsumsinya turun atau tidak. Nah ini juga ke arah yang tadi ya, terkait peak, load, idle dan lain-lainnya. Dan juga yang terakhir ini bisa memberikan prediksi ya, bisa kasih alert untuk perbaikan optimasi selanjutnya. Selanjutnya, nah ini kita mengenalkan terkait IoT ya, IoT Internet of Things dan AI sebagai base energy monitoring interface ke depannya. Jadi kalau kita belajar, kan tadi benar ya, ada yang monitoring manual atau fungsional, terus ada lagi building monitoring system. Nah,
dia mengoptimalkan lagi. Untuk mengoptimalkan building monitoring system sendiri, itu kita bisa lakukan improvement lagi atau innovation lagi dengan menambahkan IoT dan AI. Ya, jadi kita optimalkan lagi proses yang ada atau sistem yang ada. Ya, untuk IoT sendiri ini menghubungkan sensor-sensor dan smart device yang ada. Jadi kita datanya bisa langsung terbaca secara cepat. Jadi tidak harus dikumpulkan beberapa saat dan tidak ada tarik manualnya. Terus untuk AI sendiri penggunaannya dengan machine learning. Jadi untuk prediksi dan anomali detection. Jadi dari data sendiri kita nggak usah, mungkin kita akan terbantu sekali ya ketika ada AI yang memberikan syarat-syarat pada hari ini jam sekian ada pemborosan di area mana. Nah ini syaratnya seperti apa? Dia akan mencari mencari anomali data sendiri dan reportnya ke kita berupa alert dan juga nanti prediksi. Terus penggunaan edge computer sama cloud ini juga terintegrasi. Jadi kita tidak memerlukan server sendiri yang instalasi juga cukup rumit atau cukup mahal ya. Jadi kita pakai cloud. Dan yang terakhir smart grid dan demand response ini sensornya sendiri ini harus sangat bersahabat dengan atau sangat kompatibel dengan sistem yang ada ya, atau dengan platform yang ada. Nah ini contoh-contohnya juga, contohnya ya kalau di lapangan di manufacturing itu ada panel listrik, ada air, ada kompresor, ada boiler dan lain-lain. Ini bisa dipantau dengan metering lalu masuk ke receiver center. Nah ini datanya diolah dan kita bisa dapat data aktual report, datanya juga terekam dengan baik ya di cloud ya. Nah untuk aplikasinya di industri ini bisa diproduksi HVAC itu heating ventilation air conditioning, dan bisa di unit-unit mesin-mesin ya, di kompresor, boiler dan lain-lain. Untuk warehousing ini lebih ke logistik ya, ini untuk penerangan sama cold storage. Di commercial building masih sama air handling unit ya, HVAC, mungkin air faktor, mungkin ruangan-ruangan yang room ya. Jadi ruangan-ruangan mana available atau penerangan listrik yang dipakai di area tersebut itu bisa kita kontrol atau bisa kita kendalikan. Dan yang terakhir yang lebih cukup banyak pembangunan juga data center ya. Ini kita bisa monitoring server, powernya, dan cooling systemnya sendiri. Ya, mungkin ini ilustrasi aja gambarnya tadi yang di handling unit ya, atau ruangan-ruangan sendiri lapangannya. Dan main komponennya sendiri di sini ada sensor-sensor, ada gateway. Tadi kita udah jelaskan gateway. Gateway itu mungkin yang kita kenal sekarang ini WiFi. Nah ini ada sistem lagi LoRa ya, long range ya. Ini bisa sampai 10 sampai 15 km itu jangkauannya untuk travel data terusnya. Tapi kekurangannya datanya data kecil ya. Jadi tidak sebesar WiFi. Jadi mungkin teknologi ke depan akan lebih maju lagi dan bisa mendukung makin optimal lagi. Nah ini yang saya bilang harus tetap berkelanjutan ya untuk perbaikan. Dan software platformnya sendiri ada dashboard sama analytic reporting dan lain-lain, bisa digunakan sendiri atau bisa kita beli atau kita pakai yang free ya. Dan yang terakhir ya integrasi dengan ERP system. ERP system kita tahu kan SAP, Oracle, sekarang ada Odoo. Nah ini sistem ini harus bisa terintegrasi sama sistem yang ada. Jadi agar tidak berdiri, jadi dia tidak standalone tapi dia bisa terintegrasi. Sehingga datanya, reportingnya semua itu bisa ditarik. Masuk nanti ke data keuangan, data productivity, dan lain-lain itu masuk semua. Nah ini sebagai contohnya di control room sendiri. Nah dashboardnya seperti ini. Ada software yang gratis juga ada ya, Schneider, tapi mungkin dia sangat terbatas, channelnya juga terbatas, akses juga sangat terbatas. Jadi ada yang berbayar, ada yang gratis juga. Ini bisa diakses juga. Nah mungkin ya saya lanjut ya. Nah ini benefitnya kita pakai IoT dan juga AI based ya. Benefitnya pertama kita bisa, tentunya tujuan pertama kita mengurangi atau mengoptimalkan proses produksi atau proses manufacturing sehingga kita bisa mengurangi energi costnya kita sendiri ya. Terus early detection of machine fault. Jadi mesin atau kegagalan sistem atau kegagalan suatu proses itu kita bisa dapat alert dari awal. Kan kalau data tiba-tiba kan data tidak tiba-tiba langsung turun ya. Ya, jadi biasanya data naik terus ada normal
otomatis. Itu data otomatis kita bisa dapat deteksinya, dapat alatnya, dan kita bisa segera perbaikan atau kita lakukan investigasi lebih lanjut. Lalu ini juga bisa memberikan saran ya untuk segera dilakukan maintenance, sehingga maintenance-nya jadwal sendiri ini bisa lebih smooth, lebih bagus lagi ya, sehingga produksi akan lancar terus atau prosesnya tidak terganggu. Lalu yang terakhir automated compliance reporting. Jadi beberapa sertifikasi ya, atau mungkin untuk syarat untuk ekspor ya, kita keluar ke Eropa, ke UK, ke Amerika, ke Jepang dan lain-lainnya. Ini memerlukan data yang kita bisa reporting secara langsung ya. Jadi contohnya kalau kita punya energi terbarukan misalnya solar panel atau yang lainnya ya, turbin dan lain-lainnya, itu data itu akan terekam otomatis sehingga kita bisa tahu, oh kita konsumsi kita data dari energi terbarukan itu berapa persen dari energi yang mungkin fosil ya, tenaga fosil atau mungkin dari supply dari pemerintah itu berapa persen, sehingga itu bisa kita reportkan langsung ya, tanpa kita harus hitung-hitung cari langsung. Nah data ini juga bisa langsung sebagai compliance kita untuk menjual barang ke luar negeri atau ekspor ya, sebagai syarat. Biasanya ada green label, biasanya mereka keluar sertifikat green label ya. Nah mereka memilih supplier itu dari Asia, biasanya berdasarkan itu juga salah satu opsinya. Nah ini ada tantangannya, tantangan dan solusinya. Tantangannya ini infrastruktur ya, terus infrastrukturnya kita masih belum bagus juga. Bisa jadi kan tower atau internet ya, tapi itu bisa sekarang udah ada Starlink, mungkin ada teknologi apa lagi ya dari Huawei atau mungkin lokal ya, produk lokal untuk daerah-daerah yang jauh dari jangkauan ya, itu bisa dijadikan solusinya juga. Terus data overload ini solusinya sebenarnya kita hanya memfilter data ini kita filter sehingga yang ditampilkan hanya data yang kita butuhkan. Jadi nggak mungkin kita data per detik atau semua data kita kirim ya. Jadi data ini kita filter, hanya data yang kita butuhkan saja. Dan yang terakhir mungkin operator resisten atau mungkin ya teknologi disruption ini kan banyak ya, operator atau lapisan soft law biasanya itu agak susah menerima karena mungkin teknologinya cenderung baru ya. Nah ini bisa dilakukan solusi dengan user training. Terus nah ini teknologi terbaru ya, ini penerapan teknologi yang terkait IoT, cloud dan AI ya. Ini mungkin tadi dijelaskan juga ya. Ini kalau IoT ini smart energy efficient device ya. Jadi udah langsung terhubung dengan internet ya. Terus cloud ini kita bisa melakukan multi ya. Jadi bisa di pabrik kayak di manufacturing di tempat A, B, C atau di Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan itu saling terhubung semua jadi satu karena ada sistem cloud. Terus untuk AI sendiri itu untuk mengecek anomali yang ada ya, dan juga memforecast kalau akan terjadi konsumsi berlebih atau konsumsi yang kurang di masa depan. Dan yang terakhir yang open access untuk integrasi dengan sistem-sistem yang ada ya dan lain. Nah ternyata ini juga ada impact-nya juga ya, ke cost dan juga carbon footprint. Tidak hanya cost ya, jadi cost saving yang udah pasti. Jadi secara emisi sendiri gas rumah kaca itu akan turun. Nah perhitungannya seperti apa? Karena sistemnya sudah merekod semua, ini akan jauh lebih gampang untuk menarik. Oh kita efek gas rumah kaca kita reduce itu berapa persen atau berapa banyak? Ya. Lalu kita bisa improve juga corporate image sendiri ya di masyarakat atau di produk sendiri bisa ditampilkan. Sama, nah yang terakhir ini paling penting. Biasa perusahaan-perusahaan masih ada pinjaman. Nah ini akses untuk green financing atau mungkin tax nanti ya, tax carbon segala macam itu lebih dapatnya lebih besar lah seperti itu. Ya ini contohnya aja ya yang tidak ada ya di lapangan. Dan kesimpulannya ini smart energy management system ini dia mendorong perubahan digital ya di masyarakat atau di industri ya. Tujuannya buat apa? Untuk mengoptimalkan proses yang ada. Nah selanjutnya data
data decision ya, jadi bisa data decision yang cepat itu bisa meningkatkan efisiensi sebuah organisasi atau sebuah manufacturing ya. Lalu teknologi ini sama dengan bisnis future investment ya. Jadi kalau kita tidak melakukan teknologi sekarang, mungkin nanti kita akan tertinggal beberapa tahun ke depan. Yang lain mungkin yang lain sudah memakainya, kita belum pakai. Nanti efeknya cost-nya mereka lebih efisien, kita cost-nya masih tinggi dan tidak bisa bersaing ya secara industri sendiri. Dan yang terakhir ini ya kolaborasi ya antar bagian. Jadi tidak hanya terkait IT atau engineering ya, tapi ke produksi, ke quality dan lain-lain, atau mungkin ke marketing dan lain-lain. Jadi tidak hanya di bidang industri juga, seperti tadi saya jelaskan tadi. Bisa jadi di bidang jasa, industri yang lain-lain. Itu termasuk data center yang tadi. Oke, mungkin kita masuk ke tanya jawab ya. Mungkin dari rekan-rekan ada yang mau ditanyakan ya terkait materi hari ini. Izin Pak, kedepannya di industri yang mungkin nanti kita sebagai industri gitu ya, kedepannya teknologi kan berkembang Pak. Ya yang tadi Pak jelaskan tadi tentang AI dan lain-lain itu. Apakah kita sebagai teknik industri harus paham juga tentang AI? Ya, terima kasih. Pertanyaannya bagus ya. Jawabannya harus, sangat harus, karena nanti peran semua bidang ya, kalau saya sudah dari pengalaman ya, itu semua bidang sudah ada AI-nya sekarang. Di sisi IT orang bikin web udah pakai AI untuk lebih optimal, atau mungkin pengecekan codingnya dia melakukan pakai AI. Jadi AI sebagai quality control atau AI sebagai ketika dia mau bikin website yang sederhana itu bisa ya. Kalau mungkin harus tetap bantuan dengan IT sendiri ya, karena harus dicek ya. Itu dari sisi IT. Dari sisi marketing, digital marketing udah banyak sekarang, jualan segala macam udah pakai AI. Nah, untuk di sisi engineering ini terbiasa dengan mekanik, electrical, plumbing. Nah, tapi untuk kita bisa melakukan optimasi semua ke semua bidang di bidang industri ya, kita harus bisa ada kemampuan analisa data. Nah, yang analisa data itu bukan, kalau kita mungkin bisa analisa data, tapi tergantung per orang ya, orang tuh tergantung kemampuan orang. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan AI di sini, jadi AI ini sangat berguna, sangat cepat. Kita bisa dapat data yang bisa dianalisa dan bisa dikasih kesimpulan, dan kesimpulan itu kita bisa pakai untuk strategi ke depannya. Jadi seorang teknik industri, engineer ya, engineer teknik industri itu harus menguasai AI ke depannya. Makanya mata kuliah ini ya, advanced optimization ini sendiri optimasi lanjutan ya. Ini ya menekankan AI juga ke depannya. Selain kita harus mengetahui juga perhitungan-perhitungan bagaimana kita mendapatkan model matematika atau lain-lain. Tapi kita harus tahu juga penerapannya seperti apa dan juga tantangan sama solusinya sendiri. Jadi sangat penting ya. Jadi kedepannya harus belajar AI semua, termasuk mungkin dari basic ya, dari S1 lanjutnya. Bagi yang udah S2 harus sudah lebih paham. Oke, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau cukup nanti silakan ya.